Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa antahu amma naha anhu wa hadar. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil ba'tsi wan nusyur amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali berjumpa di pagi ini dalam program kajian Asmaul Husna, dan di pagi ini insyaallah menjadi bagian yang tentu membahagiakan karena kita sudah melewati kajian demi kajian untuk membahas nama-nama agung Allah, dan As-Sabur menjadi nama agung Allah di daftar yang ke-99. Tentu banyak sekali nama-nama agung Allah yang sudah kita pahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan berkat memahami asma asma Allah inilah yang semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang mampu menjalankan eh, agama Islam ini dengan istiqamah, dengan kamah, dengan kafah, dan alhamdulillah wa syukurillah kita ditemani oleh Ustaz Dodi Al-Jambari yang selalu bersabar untuk menemani kita memahami asma-asma Allah ini. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk selalu tercurahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Jemaah yang Allah, tentu sebuah bersyukuran kita juga hadir bersama para sahabat semuanya yang dimuliakan Allah. Kita sama-sama mendoakan, saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua, wabil khusus untuk para guru kita yang sudah begitu istiqamah ya untuk menemani kita di pagi hari dan juga di malam hari. Di pagi hari banyak sekali guru-guru yang sudah menemani kita untuk sama-sama kita belajar agama ini, dan di malam hari bahkan tuan guru ya terus menemani kita dari mulai eh, tadarusnya, kemudian juga tilawah Quran sampai kepada tadabbur Quran, dan inilah sebuah kebersyukuran yang terus kita rasakan sampai saat ini, karena orang yang bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan sungguh orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang akan Allah tambahkan nikmatnya. Sebaliknya orang yang kufur terhadap nikmat Allah, sungguh azab Allah begitu pedih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sebuah bala bahaya dan juga azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu makna ya sabur ini adalah Allah Maha Sabar, sabar untuk menunda azab-azabnya. Kalau saja semua dosa-dosa kita kemudian Allah timpakan azab sekaligus, tentu tidak akan tersisa umat manusia ini. Dan kesabar Allah inilah yang tentu berbeda dengan makna sabar yang kita miliki sebagai makhluknya. Sabar sebagai makhluk tentu yang sudah diajar oleh para guru kita, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan juga sabar dalam menerima setiap musibah yang sudah Allah berikan. Dan alhamdulillah syukurlah, dan saya juga sekalian selalu mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jemaah yang alhamdulillah setiap pagi juga rutin bersedekah. Mudah-mudahan kontribusi dukungan dari jamaah semuanya menjadikan kita istiqamah juga untuk selalu menghadirkan program-program terbaik untuk semua, untuk kita semua. Untuk ini yang menjadi bagian yang terus kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami para pengurus dan juga
para pembina dari Majelis Keluarga Indonesia terus istiqamah dalam menjalankan amanah ini, bekal-bekal amal soleh yang terus kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin Allahumma amin. Baik jamaah yang Allah, sambil menunggu guru kita hadir dalam hadis ini, nampaknya agak telat ya. Ada kabar dari Ustaz Dodi, Bunda Nadia? Belum Ustadz ya? Kabar ya. Baik, Sebentar saya coba cek. baik, tema al-sabur yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita, Saudara Al-Jambari. Ini kalau saya baca memang as-sabur ini menjadi asma Allah yang paling akhir ya, di nama yang ke-99. Alhamdulillah yang nggak terasa udah hampir setahun lebih kayaknya barangkali untuk program Asmaul Husna ini kita em, mudah-mudahan dengan terus mempelajari eh, ayat-ayat Allah gitu ya, dan salah satunya dengan memahami Asmaul Husna ini kita menjadi orang-orang yang mampu mengaplikasikan eh, bagaimana Asmaul Husna ini menjadi bagian yang melengkapi pemahaman kita terhadap agama ini. Tentu ada sebuah doa yang selalu kita panjatkan, yang insya Allah juga akan dicantumkan dalam zikirnya Tuan Guru Subhanahu Fajar ya, tentang doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi eh, kemudahan atau kebaikan dalam menjalani kehidupan ini. Salah satunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma aslih lana dinana, ya Allah, islahkanlah atau baikkanlah agama kami, alladzi huwa ismatu amrina, yang dengan agama itulah menjadi penjaga dari semua urusan kita. Dan memahami Asmaul Husna inilah salah satunya yang namanya jadi penjaga betapa nama-nama agung Allah itu ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentu menjadi penambah keimanan kita, salah satunya as-sabur ini. Allah Maha Sabar, tentu kita sebagai makhluknya juga memaknainya dengan kesabaran sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangannya, dan juga sabar dalam menerima uh, semua musibah yang sudah Allah takdirkan untuk kita semua. Karena orang-orang yang bersabar itu disebutkan bahkan ketika kita semua insya Allah akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu salam yang disampaikan oleh para malaikat adalah salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian yang sudah bersabar ketika hidup di dunia. Kita menjalani kehidupan dengan berbagai macam ujian, dan ujian itulah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang justru meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, ridhanya Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kita dalam menjalani setiap ujian yang kita hadapi. Tentu setiap kita banyak banyak berbeda ya ujiannya yang Allah tetapkan, Allah takdirkan. Baik, sebelum sambil menunggu guru kita hadir, juga eh, kita ingin juga mendapatkan informasi juga kali ya tentang bagaimana tadi sudah ada flyer tentang Haji Mujamalah. Ini menarik nih jamaah yang Allah, karena Haji Mujamalah ini yang diinisiasi oleh para guru kita, Dewan Pembina Majelis Keluarga Indonesia, tentu menjadi eh, aspirasi yang di masyarakat kita umat ini memang ingin sekali untuk terus berhaji. Bagaimana keamanan haji ini bisa didapatkan setelah kasus beberapa tahun sebelumnya kita bisa menyaksikannya. Banyak yang tidak berhasil. Tahun lalu bahkan ya kita menyaksikan ada orang yang tidak berhasil berangkat haji karena memang tidak terdaftar dalam nusuk ya di Arab Saudi. Dan tentu dengan iming-iming janji dari para travel yang kemudian banyak orang yang akhirnya eh, katakanlah mungkin bukan tertipu, tapi ya memang sebuah mekanisme yang saat ini ketentuan dari Arab Saudi gitu ya.
Dan alhamdulillah kita dengan bimbingan para pembina di MKI ya, yang punya link-link untuk bagaimana kita bisa menghadirkan juga sebuah kesempatan yang amanah, yang aman, nyaman untuk bisa mendapatkan kenikmatan berhaji. Dan alhamdulillah dengan haji mujamalah yang diinisiasi oleh eh, apa kerjasama dengan travel tertentu ya, dengan travel ijabah, kita ingin menghadirkan satu kesempatan kita, kesempatan untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk berhaji di tahun depan dan tanpa perlu antri ya. Itu beda dengan haji yang haji reguler ya, yang dari pemerintah atau dari Departemen Agama. Dan sekarang ada Kementerian Haji ya. Dan ini haji mujamalah ini memang eh, hanya bayar setelah ada nusuk atau terdaftar di nusuk itu adalah daftar jamaah haji yang memang sudah didata oleh pemerintah Saudi, dan itulah yang menjadi patokan karena setelah ada di nusuk itulah kemudian akan terdaftar pula di Kementerian Haji ya, di Siskopatuh ya. Dan inilah yang alhamdulillah kita bisa upayakan. Eh, jadi tidak perlu khawatir karena uangnya itu tidak akan disetor dulu gitu ya. Tidak ada DP, tidak ada apa-apa. Yang penting uang sejumlah daftar dan uang sejumlah yang ditentukan itu sudah terparkir di rekening bersama, yaitu rekening pribadinya eh, jamaah dan juga nanti rekening bersama dengan bank tertentu yang sudah kita pilih dan kemudian eh, akan dicairkan ketika sudah ada data atau rusuk yang memang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi gitu ya. Mungkin informasi yang lebih detail bisa di kontak ya Mas Dandar ya. Mungkin ingin nanti insya Allah juga para guru kita akan memberikan manasiknya, gimana cara bisa menjalankan haji dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah syukurlah guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, alhamdulillah Ta'ala sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Zat? Alhamdulillah wa syukurillah ini eh, lama nih nggak ini ya. Ada ini Ustaz, Sinyalnya masih ini, masih Zat. masalah ya. Masih struggling, Zat, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dasar Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, Rab. Dan ini As-Sobur ini saya sudah sedikit ya, mohon izin tadi sedikit memberikan inilah pembuka-pembuka tentang As-Sobur yang ternyata saya lihat memang ini Asmaul Husna terakhir saya. Ya. Nggak terasa kita sudah hampir setahun lebih deh sampai kita sudah menjalani kajian tentang Asmaul Husna ini, dan Masya Allah, dan jamaah yang mungkin terlewat ya tidak ngikuti dari awal, silakan ada rekamannya di ya, YouTube MKI, dan insya Allah ini akan mudah-mudahan nih niat kita ingin menjadikan sebuah buku ini juga mudah-mudahan Allah mudahkan nih kajian-kajian dari Asmaul Husna ini menjadi tidak hanya ada di YouTube juga mudahnya ya untuk bisa diakses Yang juga. yang jadi PR itu prakteknya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Ini memang agak berat. Kalau cuma sekedar memahami secara ilmu mungkin ya Allah berikan mungkin ya, tapi eh, kemampuan menjalankan atau mengaplikasikan dalam akhlak kita, nah ini butuh butuh perjuangan karena sabar itu juga dalam menghadapi maksiat, Ustaz. Kalau Iya, sabar soal musibah mungkin orang piawai, gampang. iya, Tapi sabar dalam menghindari maksiat ini, waduh, kita iya. kadang-kadang milih milih dosa yang nyaman untuk kita kerjakan dengan alasan toh kita bisa istighfar, kemudian kita melakukan judgement kepada orang lain atas dosa yang sebetulnya kita juga nggak suci-suci amat gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mudah Allah mudahkan kita ya dengan Ya hidayah Rob, dan taufiknya, ya Rob. tentu itu yang bisa kita berharap ya. Dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kita bisa menjalankan, mempraktekkan apa yang sudah kita dapat dari ilmu-ilmu yang tadi dibagikan oleh para guru kita ya. Dan asobri ini memang ada apa, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam musibah. Ternyata rentetan paling utama itu ya ketaatan itu saja.
Sabar Ya, dan ketaatan ya. as-sabru ala ta'ah. Subhanallah. Insyaallah. Baik, jamaah yang Allah, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu melalui kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Tafadhal mashkur. Syukran jazakumullah khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatukum ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna Qur'an fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita doakan juga saudara-saudara kita, para pengurus, pembina, dan seluruh kerabat kita. Allah senantiasa berikan keberkahan, rahmat, hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam berislam hingga kita menjemput husnul khotimah sebagai akhir yang indah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Kita sampai di materi Asmaul Husna yang terakhir. Ini As-Sabur, Allah yang Maha Penyabar. Tentu kalau Allah Maha, berarti semua bertumpuk ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau hanya sekadar keilmuan saja, bahwa Allah itu begini, Allah itu begitu, mungkin buat kita menjadi mudah mencernanya. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk menjalankan? Nah, ini persoalan yang berbeda, karena ada bagian yang datang dari Allah, ada bagian yang datang dari kita. Jadi yang harus kita hadirkan adalah totalitas di dalam menjalankan apa yang kita imani. Tentu sebagai disclaimer bahwa saya bukan orang yang paling soleh untuk bisa menjelaskan ini. Saya bukan orang yang paling mulia untuk bisa menyampaikan ini. Tetapi karena amanahnya diberikan kepada kami, ya kami sekedar membaca apa yang dituliskan oleh para ulama dalam hal ini. Nah, kami sendiri juga masih terus belajar dan berusaha untuk mengamalkan serpihan-serpihan Asmaul Husna yang Allah SWT tebarkan di kehidupan kita, yang masih sering keliru, masih sering salah, masih tertatih, terseok, dan kemudian masih tersandung-sandung, bahkan tidak sedikit terjerembab ke dalam kesalahan-kesalahan. Ini yang membuat kita menjadi harus terus memohon pertolongan kepada Allah SWT, sebab ketika bukan Allah yang memberikan itu, kepada siapa lagi kita bermohon. Baik, as-sabur ini saya lebih penting bagaimana mengaplikasikan akhlak yang terkandung dalam nama as-sabur ini. Dan ini meneladani sifat kesabaran yang Allah Tabaraka wa Ta'ala hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tentang menahan diri dari keluh kesah, tapi juga tentang ketekunan, ketahanan, dan ketabahan dalam menghadapi berbagai situasi. Berikut ini izinkan kami untuk menjelaskan bagaimana mengaplikasikan akhlak dalam Asmaul Husna as-sabr. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam ketaatan. Ini adalah kesabaran di dalam
menjalankan perintah Allah meskipun terasa berat atau melelahkan. Termasuk di dalamnya adalah konsisten dalam ibadah seperti sholat lima waktu, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Em, Saudara-saudara kita di Lembang, saudara-saudara kita di Finland, saudara-saudara kita di eh, belahan bumi sebelah utara, tentu akan merasakan dingin yang sangat luar biasa ketika subuhnya harus sudah eh, bersimbah dengan air wudhu, di mana dinginnya sudah, Masya Allah. Belum lagi kalau kemudian sedang dalam keadaan winter. Tapi tetap harus sholat kan. Nah ini yang kemudian menjadi sabar dalam ketaatan itu tetap kita jalankan meskipun kondisinya tidak memungkinkan seperti itu. Atau tidak kondusif lah. Artinya ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya setara dengan jihad ketika seseorang eh, tetap menyempurnakan wudhunya bahkan ketika dingin. Ya, ketika udara dingin. Itu menjadi bagian yang disebut sebagai berjihad. Nah, eh, kalau kemudian kita menjaga, misalnya nggak usah jauh-jauh deh ke sana, sholat tepat waktu berjamaah, nah, ini bagian yang kemudian setiap kita pasti banyak fail lah ya. Karena kesibukan kita, karena perjalanan, karena ini itu apa segala macam, kita tidak bisa konsisten menjaga sholat kita berjamaah, gitu ya. Terlebih bagi kita-kita yang kemudian punya pemahaman bahwa lama nunggu yang lain, udahlah sholat sendiri aja, mendingan di awal waktu. Padahal kita tahu kalau nunggu yang lain dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda. Karena nggak kelihatan, karena nggak tampak, hanya bisa dengan kadar iman, maka kemudian orang menjadi menjalankan sesuai dengan hawa nafsu. Artinya berapa banyak di antara kita yang kemudian menunda waktu sholat. Padahal menunda sholat itu kalau tidak punya uzur, maka dianggapnya tidak sholat. Waliyadzubillah. Saya perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan, Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzur. Barang siapa mendengar azan, kemudian dia tidak bersegera menuju kepada sumber azan. Artinya dia tidak bersegera menuju berjamaah sholat itu. Kalau tidak punya uzur, maka tidak ada sholat baginya. Artinya beberapa ulama menyatakan tidak sempurna pahala sholatnya. Atau bahkan ulama yang lain sampai mengatakan tidak dianggap sholat. Jadi kita sholat nunda tanpa uzur itu dianggap nggak sholat. Ada satu hadis lemah yang juga mengatakan la sholat fi jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertentangan dengan masjid kecuali di masjid. Dan eh, artinya sebagai sebuah motivasi kita bisa gunakan ya sholat buat laki-laki ya di masjid. Gitu. Nah, setidaknya di ruang kantor kita ada eh, ruang khusus lah untuk kemudian kita menjalankan sholat berjamaah setidaknya. Nah, masih saya temukan beberapa dari kita yang kemudian entah karena eh, mungkin kesibukan atau apa, dia lebih memilih untuk sholat sendiri tanpa ngajak, ya, tanpa ngajak. Artinya ketika kita ketemu sama orang-orang yang model begini, ya kasihan aja gitu. Dia mungkin konsisten dari sisi itu, tetapi tidak mendapatkan pahala dari berjamaahnya. Kan sayang banget ya. Itu dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan. Artinya eh, ketika sholat kita usahakan untuk tepat waktu berjamaah di tempat dikumandangkan azan, itu kan jadi rukun sholat ya. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan untuk para pria nih, rukun sholat ada 3. Di tempat dikumandangkan azan, gitu ya. Artinya kalau di kantor kita bisa qomat. Kemudian yang kedua dilakukan di awal waktu. Yang ketiga dilakukan berjamaah. Jadi setidaknya 3 ini kita lakukan. Kalau enggak di masjid gitu ya, tapi tetap ada qomatnya.
kalau nggak di masjid, tetap ada qomat, sebisa mungkin di awal waktu, sebisa mungkin berjamaah. Gitu. Maka kalau kita dapatkan 3 hal ini, Masya Allah, luar biasa. Kesempurnaan 27 derajat itu menjadi sangat luar biasa. Belum lagi kita bicara tentang Al-Quran. Ini kalau saya minta Bapak Ibu untuk baca, saya nggak tahu. Dan Nadia nggak kedengeran suaranya. Beliau lagi di luar. Dia nggak tahu siapa yang menggantikan ini, membaca Al-Quran. Gitu ya. Kalau misalnya ada nanti ya. Dan hadis yang seringkali kemudian disampaikan oleh para asatidz itu diabaikan begitu saja. Seolah-olah yang ngomong kan Ustadz. Padahal dalam hakikat ilmu, ketika Al-Quran dibacakan, itu adalah Allah yang berfirman kepada Anda. Ketika hadis itu disampaikan kepada kita, sejatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menyampaikan sabda itu. Kami hanya meneruskan saja. Nah, kalau kemudian dianggap enteng bahwa itu kan katanya Ustadz, maka sejatinya kita sedang melalaikan diri dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyatubillah. Nah, ini yang kemudian kenapa orang tidak tekun membacanya gitu ya, meskipun eh, apa istilahnya, materinya sulit dalam memahami bahasa Arab itu, hadis yang mungkin complicated untuk memahaminya butuh waktu dan seterusnya. Ini relevan dengan ketika kita bicara tentang bagaimana kita mengutamakan membaca Al-Quran itu. Padahal kan sebetulnya setiap eh, apa yang Allah SWT hadirkan kalau kita membaca Al-Quran itu kita mau bersabar saja. Tidak hanya sekedar mendapatkan pahalanya, tetapi ketika kita mendengarkan saja ada orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan rahmat. Yuk, sama-sama kita buka surat yang ke-7 ayat yang ke-204. Silahkan, kalau ada yang sudah ketemu. Anda berkenan mau baca? Bentar udah saya cek. Enggak. Ayat ke berapa? Ayat yang ke eh, 204. 204. Apabila Dek, Al-Quran dibacakan. ada udah. Siap. Enggak, silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Dengar, diam. Ya, maka dengan Al-Quran. Diam, simak. Fastami'ulahu wa ansitu. Dengarkan, simak. Berapa banyak orang yang kemudian nyetel murotal, terus dia melakukan sesuatu padahal nggak nyimak. Berarti apa? Dia sudah menyelisihi Al-Quran. Berapa banyak marbot masjid ketika Jumatan, ketika pengajian, setel murotal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus tuh baca. Sementara dia mungkin ngepel, mungkin nyapu, gulung karpet, apa segala macam dan seterusnya. Nyiapin minumnya Ustaz. Kalau dia nyimak, nggak ada masalah. Tapi kalau dia abai, dia sudah menyelisihi Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat ini. Dalam beberapa kali kesempatan ada murabi saya itu Ustaz Amiruddin Abdullah Rasul. Saya eh, talaki kepada beliau itu, beliau orang Ummul Qura, S2 Ummul Qura. Beliau tinggal di Kolaka, sekarang kadang-kadang di Tebet, kadang-kadang di Priuk, kadang-kadang di Mekah gitu ya sama anak-anaknya. Eh, Selalu mengajarkan kepada kami ketika nyetel murotal, ya, di mobil itu nyetel murotal. Daripada ngobrol yang nggak jelas, nyetel murotal. Begitu saya ngajak ngobrol atau tanya sesuatu, beliau matikan. Artinya mengikuti surat 7 ayat 204 tadi. Berapa banyak dari kita yang kemudian, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Nyetel murotal sebagai sebuah kebiasaan di rumah.
supaya rumahnya apa namanya terpenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi lupa kepada ayat ini. Padahal ayat ini disuruh simak dan dengarkan. Supaya apa? Supaya dapat rahmat. Artinya kalau kita tidak nyimak, ya nggak dapat rahmatnya. Nah kalau nggak dapat rahmatnya, dapat apa kita? Nah ini butuh kesabaran. Puasa juga sama. Puasa Senin Kemis, puasa sunnah gitu ya. Ayamul Bid 13, 14, 15. Ini juga dalam konteks yang sabar juga. Begitu juga sabar yang kedua, tentang sabar dalam konteks kita menghadapi sabar dalam kesulitan. As-sabru alal muskilah. Gitu ya. Sabar dalam menghadapi kesulitan. Ibunda Hajar ketika Ismail alaihissalam kecil, sakaratul maut, dehidrasi dan kemudian kehabisan air, apakah beliau berdoa kepada Allah dengan pola fatalis? Ya udah, yang merintahin saya ada di sini, di tempat yang gersang ini kan Allah. Udah, biar Allah aja yang bantu saya. Gimana nasibnya terserah aja. Saya berserah kepada Allah. Begitu? Enggak. Yang beliau lakukan adalah Ismail kecil ditinggal. Tinggal. Dia mengikhtiarkan sesuatu, yaitu apa? Air. Dia cari di sofa, dia cari di marwah. Terlepas dari tuntunan suara ya. Tapi beliau cari ke sofa, cari ke marwah. Di sofa nggak dapat, di marwah nggak dapat. Tetapi sabar dalam kesulitan itu bentuknya harus ikhtiar. Ketika kita tidak paham tentang sesuatu, apa bentuk kesabaran kita? Bertanyakah kita? Mencari tahukah kita? Berusaha untuk memahami apa yang ada di balik itu atau bagaimana? Ini salah satu contoh. Misalnya kemarin saya punya teman diskusi, Mbak Ristina. Saya selalu berusaha untuk mengambil objektivitas dari apa yang beliau sampaikan. Saya berusaha melihat hal yang saya nggak bisa lihat saya sendiri dari sisi saya, tetapi saya pengen beliau lihat saya dari sisi objektivitas. Saya bertanya kepada beliau, bagaimana seorang pria itu bisa menarik padahal dia sudah tua dan sudah berumur. Apa istilahnya? Kalau masih muda badannya bagus, sterek gitu ya, badannya atletis gitu ya, kayak film-film Turki gitu, atau telenovela gitu yang kaya Dendi Perlente, kemudian ngasih coklat, ngasih bunga, makan malam, fine dining apa segala macam, mungkin oke lah gitu ya. Orang menjadi tertarik dan appeal-nya menjadi sangat tinggi, luar biasa. Tetapi ini saya melihat, merefer kepada saya. Kenapa ada orang-orang di sekitar saya yang dalam tanda kutip mengganggu. Mengganggu itu kadang-kadang ada yang tiba-tiba entah itu handphone nyasar, entah itu dari TikTok, entah itu dari manapun gitu. Terus kemudian saya nggak tahu apa yang mereka cari dari saya. Kalau cuman konsul agama banyak lah ya, artinya sekedar nanya Ustadz, nanya ini gini gitu apa segala macam dan seterusnya, ya memang biasa lah kalau soal itu. Ya, mau kenal waktu mau nggak kenal waktu, kadang-kadang kalau lagi mereka punya kesulitan seperti itu ya saya langsung jawab seketika. Kalau misalnya saya nggak sedang apa sedang ceramah atau sedang ada kajian atau sedang ada kegiatan yang mendesak, saya berusaha untuk jawab itu. Tetapi ada mulai beberapa perempuan, baik itu yang single mom, atau mungkin dia single lila gitu ya, atau dia anak gadis, mungkin masih kuliah dan segala macam, itu
mulai mempertanyakan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu ditanyakan dalam konteks apa istilahnya, dalam konteks yang nggak penting. Nanyain Ustadz udah makan atau belum, nanyain kabarnya Ustadz itu kalau misalnya bukan sekedar basa-basi tapi ada maksud yang berbeda, itu ngapain? Gue makan, gue nggak makan, apa urusan lu? Emang lu ngasih makan sama gue? Kan enggak gitu. Nah itu kemudian muncul si perempuan-perempuan ini. Nah, saya tanyakan lah ke kawan saya Mbak Risti itu, Mbak, apa sih yang dicari sama perempuan eh, yang ya kayak saya sudah punya cucu 3 gitu. Eh, apa sih yang menarik dari seorang tua yang udah berjenggot putih begini jalan pincang, cucunya 3, eh, apa nggak ada menariknya gitu. Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa nggak bisa gitu Pak, karena kadang-kadang ketertarikan orang itu dia sendiri nggak bisa mengistilahkan itu, entah chemistry, entah aura, entah apa. Terus saya coba pelajari tentang matra. Ternyata matra itu membuat orang menjadi tertarik dengan kecerdasan emosional. Ada yang bawaannya tenang, ada yang bawaannya tangkas, ada yang sangat taktis di dalam menentukan sesuatu, sehingga itu eh, menjadi sesuatu yang mengagumkan. Artinya gini, beliau contohkan, eh, beliau menganggap bahwa itu merendahkan harga dirinya beliau, tapi ketika beliau contohkan begini, eh, contoh sosoknya Ariel gitu ya. Ariel itu secara appeal, Ariel Noah ya, itu secara appeal memang badannya tegap apa segala macam, mungkin dari perawakan nggak terlalu ganteng tapi manly, manly banget gitu, apa laki banget gitu. Nah itu kalau kalau mungkin berhadapan sama beliau, dengar suaranya aja beliau sudah salting. Artinya itu chemistry atau matra atau apalah namanya, aura, tolong saya dikoreksi kalau saya keliru, tetapi itu membuat orang apa istilahnya, perempuan kelepek-kelepek gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kemecer gitu ya. Pokoknya ngeliat itu, kayak gimana banget gitu. Saya pernah dilapori sama istri di satu kajian ya, kajian. Kemudian eh, yang ngajar adalah Ustadz Ahmad Al-Misri. Kan emang ganteng putih gitu ya, ganteng putih, keren gitu. Dan tutur katanya soft spoken gitu kan, santun gitu, elegan, nyampein. Itu sudah dihijab, ya, sudah dihijab. Jadi bapak-bapak ada di depan, ibu-ibu ada di belakang. Itu ada ibu-ibu yang berusaha untuk lihat di celahnya hijab itu. Apa yang terjadi? Salah satu nama disebut sama istri saya. Begitu dia ngelihat, Masya Allah, Ustadznya ganteng banget sampai nyender gitu, blek gitu, kayaknya meleleh gitu, kayak lemes banget. Nah, saya nggak tahu. Ternyata ada orang yang punya apa, saya nggak tahu, aura, chemistry atau apalah itu gitu ya. Nah, ketika kesabaran itu harus muncul dari seseorang dalam konteks maksiatnya, berarti ya harus harus kita yang punya kontrol itu. Nah, Mbak Resi sarankan saya untuk yang begitu-begitu dan di-cut aja, di diblokir aja apa WA-nya atau pesan-pesan yang muncul. Bukan itu persoalan saya. Saya justru kepengen nyari apa sih yang jadi penyebab itu. Nah, itu yang kemudian menjadi eh, bagian yang saya sendiri masih masih belum belum memahami secara tepat gitu ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa sharing ke kita gitu ya. Itu eh, apa namanya? eh, membuat kita menjadi eh, memahami bahwa ternyata ada loh posisi-posisi begitu. Entah apa namanya, aura, chemistry, apa appeal atau apa ya, saya nggak paham, tapi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu paham apa yang saya maksud, monggo silahkan kita sharing aja nanti. Nah, bagian kesabaran yang berikutnya, sabar di dalam maksiat, asobru anil maksiat, itu menjadi bagian yang setiap kita menjadi eh, kan sebelum maksiat dulu ya, kesulitan-kesulitan ya.
kehilangan, sakit, atau cobaan hidup yang lain. Ini berarti tidak hanya menerima takdir Allah dengan lapang dada, tanpa putus asa, tetap husnuzan. Artinya ketika sakit, sadar bahwa oh, ini cara Allah menghapuskan dosa. Maka harus berobat. Itu kalau ada kesulitan. Tetap berzikir dan berharap kesembuhan dari Allah. Bukan mengeluh terus-menerus. Saya pernah datang ke salah satu jamaah eh, pengajian yang sedang sakit karena sebagai sebuah sunnah kalau ada yang sakit katanya haknya dijenguk. Begitu eh, disampaikan dia dalam keadaan sakit, terus saya niru Rasulullah SAW, saya letakkan tangan saya di dada kirinya, kemudian saya bacakan doa-doa yang seperti contoh Rasulullah SAW, Allahumma rabban nas, atibul ba'sy anta syafi. Terus kemudian saya bacakan asalullah al-adim rabbil arsil adim ayat 7 kali. Setelah itu saya katakan di abagan akhir itu, la ba'sa tahurun insya Allah. Terus dia tanya, apa artinya Ustaz? Saya jelaskan satu-satu. Saya katakan bahwa nggak apa-apa. Insya Allah ini jadi penggugur dosa. Apa jawabannya? Oh, Ustaz enak. Nggak sakit. Saya loh Ustaz ngerasain sakitnya. Loh, kan baru saya jelaskan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Kok dia masih belum bisa terima bahwa cara Allah menggugurkan dosa lewat sakit itu gitu. Padahal Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidaklah setiap kesulitan, kehilangan, kepayahan, dan bahkan sampai duri yang menusuk kaki kita, kecuali Allah iringkan dengan pengguguran dosa. Nah ini artinya ketika Allah SWT menghadirkan sesuatu, tidak langsung menyerah dan menyalahkan takdir, tapi justru ngambil hikmah, introspeksi, dan berusaha untuk bangkit kembali. Ini sejalan dengan apa yang kita pahami, ada ternyata hikmah di balik syariat yang kita pahami. Ketika misalnya ada yang meninggal di kita, ya, kita terima kepergiannya sebagai ketetapan Allah. Tetap berdoa untuknya, tidak larut dalam kesedihan yang berlebihan sehingga melupakan kewajiban. Gitu. Nah, sedangkan kalau as-sabru 'anil maksiyah, sabar di dalam maksiat seperti tadi, ya, yang contoh tadi beberapa perempuan-perempuan yang berusaha mencari perhatian dengan cara yang tidak halal tadi ya, ingin berkhalwat seperti itu, maka posisi kita sabar itu adalah ya udah tinggalkan atau lepaskan atau kalau perlu diblok gitu. Nah ini keinginan melakukan dosa dan kemaksiatan itu hawa nafsu kita mendorong kepada arah itu. Artinya menahan diri dari contoh misalnya gibah gitu ya, gibah atau gosip. Meskipun ada kesempatan untuk ngajak teman gosip gitu, kita bisa nahan diri. Karena kenapa? Perbuatan itu dilarang. Ada yang berkenan buka surat 50 ayat 18. Beberapa hari yang lalu kita pernah buka ini. Surat 50 ayat 18. Silakan. Ada yang berkenan? Ayat 18 udah? Nah, enggak. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Iya. Jadi ketika ada malaikat yang siap mencatat, kira-kira berani nggak kita membicarakan orang lain dalam konteks gibah? Seharusnya sih nggak berani ya. Kalau dia punya keimanan terhadap malaikat yang ada dirakan dalam rukun iman. Jadi tatkala kita memahami bahwa Allah mendesain semua pola keimanan dengan sangat luar biasa seperti itu, maka tinggal bagaimana kita mengaplikasikan keimanan kita. Kita mencegah diri nggak untuk bermaksiat dalam konteks gosip tadi itu. Saya ada sahabat juga di wilayah Bintaro. Ibunya tuh senang banget ngomongin orang. Saya bilang, ibu mohon izin, kalau bisa nggak usah nyebut nama. Kita belajar kasusnya aja. Makanya kepada Bapak Ibu semua, calon pengurus surga, kalau menanyakan sesuatu jangan libatkan status sosialnya. Sepupu saya, keponakan saya, adik saya, kakak saya, ipar saya, mertua saya. Jadi jangan diikutnya.
Tetapi belajar kasusnya itu bagaimana jika seorang sepupu, seorang keponakan, seorang kakak, seorang suami, seorang itu, it could be anyone kan gitu ya, bisa siapa saja. Kemudian dia melakukan begini-begini terhadap istri ya, kepada tantenya, kepada pamannya, kepada ininya, apa segala macam. Bagaimana Islam melihat itu. Jadi yang kita pelajari kasusnya, bukan orangnya. Gitu. Caranya menghindari praktek ghibah, gitu ya, apa membicarakan orang lain. Kemudian menghindari praktek riba. Ya, meskipun ada tawaran keuntungan besar dari transaksi riba, kita menahan diri karena Allah memerangi kita. Artinya kalau kita tahu perang sama Allah itu pakai senjata apa kita bisa menang. Perang sama Allah dan Rasulnya itu bisa menang pakai senjata apa gitu. Nggak akan ada. Maka kalau yang sekali lagi masih punya rekening riba di eh, penyimpanan dananya, saya sarankan sih pindahin ke emas gitu. Karena nanti coba hitung-hitungan, nanti hitung-hitungannya minta sama Mas Nandar. Kemarin kita belajar dari Uda Pandu bahwa emas itu sangat luar biasa. Kalau 25 tahun saja, itu kita bisa terjadi lompatan yang sangat luar biasa. Kalau kita mau simulasi gitu ya, menghindari praktek riba ini dengan nabung emas gitu, coba ada yang bisa bantu saya nggak Bapak Ibu? Per 5 tahun nih, ya per 5 tahun kita coba. Ada Mbak Reni ikutan ngaji di sini, Mbak Reni Jayanti? Ikut. Ada. Udah. Alhamdulillah. Beliau bisa jelasin. Coba Dahsyat kita juga coba kenaikannya. iya, Masya Allah. Deret Fibonacci-nya itu Allahu Akbar lah pokoknya. Coba kita lihat dari tahun 2000 deh. Kita hitung 25 tahun. Dari tahun 2000. Berapa 1 Januari tahun 2000 harga emas ketika itu? Yuk, kita kroyok 900.000 deh. 900.000. Oke. Ini sepertinya harus ditaruh hitungannya. Sebentar. Izin sharing ya. Oke, saya bikin whiteboardnya aja. Nih, kepengen biar apa? Biar paham tentang emas juga. Ini nggak usah ikut coret-coret ya yang lain ya. Oke, harga emas ya. Ini di tahun, coba kita 2000 berapa tadi? 2020. Tahun 2000? 2020 itu 900.000. Tahun 2000? 2020. Tahun 2000? Oh, 2000. Ribu. 71.000. 72-an, 72 ribuan ya. 71.000. Oke. Tahun 2005. Yang bisa bantu? Rp150.000 deh. 150.000. Oke. Terus tahun 2010. 410. 410 ya. 410 deh. Betul, 410 Betul, deh. betul deh. Oke. Lihat kenaikannya ya tiap tahun. Oke. Next. Tahun 2015.
Januari ya, 500.000, 510. 510. Tahun 2020. 900.000. Tertingginya sempat 1.065.000 deh. Tahun 2020. Iya, Berapa tahun 2020? tertinggi 1 juta. Enggak, 1 Januari. Oh, 1 Januari. 771. 771. 771.000. Oke. Di 2025, 1 Januari 1,9. 1.900. Lihat berapa itu? Ya, dari 71 ke 150 berapa kali lipat? 2. Dari 150 ke 410 berapa? 2 kali lipat. Ya, di sini cuma sekali. Dari sini hampir 2 kali. Sekarang sini. Jadi kalau kira-kira kita punya hitungan nih, contoh katakanlah 15 gram, gitu ya. Kalau di zaman tahun 2000 kita sudah beli itu, berarti berapa tuh? Ya, bantu kita 71.000 kali 15. Wah, ada yang tulisin lebih detail ini di Sakalis nih, Masya Allah. Tuh, di ruang chat, ya, bahkan sekarang sudah lebih dari 3 juta. Oke, ada yang bisa bantu nggak? 15 gram di tahun 2000 itu berapa? Kali 71.000. Ada yang punya kalkulator? 1065. 1065 ribu ya, sejuta. Kira-kira sejuta berat nggak waktu itu? Enggak lah ya. Ini tahun 2000. Oke. Sekarang nih, 15 gram di tahun 2025. Berapa? Ada yang bisa bantu? Hindarin riba nih. 285. 285 apa teh? Tahun 2025 kan ya? Iya, Ya, 285. 25 apa? Juta. 28,5. 15 gram tuh ya. Iya, 15 kan. Malah turun teh. Dikali berapa, Ude? 15. Ya, 15 gram dikali 1,9. Iya. 28,5, Ude. 28,5 juta. Iya. Iya, betul. Iya. 28. Gitu ya. Nah, ini kalau per 1 Januari. Gitu kan ya. Kalau sekarang ini tembus berapa? 3,9. Berarti kalau kali 15 berapa tuh? 58,5. Allah. Wah, jadi 1 juta 25 tahun jadi 58. Coba bayangkan. Luar biasa. Artinya ketika kita pelajari itu, yuk kita jadi daripada riba gitu, beli emas aja deh. Gitu. Kata Mbak Reni, dari kemarin udah dikasih tahu.
Nggak ada Tapi kata terlambat, Ude. iya, tapi kan maksud saya gini, iya, tapi kan maksud saya gini, kenapa orang masih senang ngumpulin duit riba gitu? Kenapa masih senang ngumpulin duit riba gitu? Padahal itu kan emas itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dinar emas itu, satu dinar emas berapa sekarang Mbak Reni? Per hari ini. 11 juta, koma berapa gitu, koma 5 Oke. Bang. 8 Sat- juta lebih, 8,9. Oke. Satu dinar itu ya. Kata Umar bin Khattab, satu dinar itu tidak pernah terpaut jauh dari harga kambing yang terbaik untuk kurban. Kambing kurban yang paling bagus, bro. 5 juta lah. Oke, nggak pernah terpaut jauh dari itu. Nah, sekarang sudah terpaut jauh itu. Bisa dapat 2 sekarang, Ude. Masya Allah. Masih ada sisanya lagi. Allahu Akbar. Haji, bisa nggak kita nabung? Nabung haji itu. Dan dia bisa membiayai diri sendiri. Yuk, yuk, yang masih punya rekening-rekening riba, yuk bertobatlah. Gimana ngasih taunya ya? Saya garuk-garuk gak gatel kadang-kadang. Ah, udahlah saya penting. Ya Allah, saya udah kasih tahu ya. Kadang-kadang sebel juga nih sama orang-orang keras kepala nih. Biasanya para perokok nih biasanya yang keras kepala. Oke, itu dalam konteks maksiat riba gitu ya. Eh, Jangka pandangan di era digital ini Masya Allah gitu ya luar biasa. Nah, di dalam muamalah itu ada juga kesabaran-kesabaran didik anak, ngejelasin tentang perilaku orang lain. Kita ngajarin anak supaya dia siap berhadapan dengan apa yang di luar sana. Artinya kalau anak cuma dikerem di rumah, mungkin dia hanya melihat bahwa perangai orang yang di luar dia atau orang lain adalah orang tuanya sendiri, kakaknya atau tantenya atau sepupunya atau siapapun yang ada di lingkungan rumah. Tetapi di luar sana ada predator-predator, ada pemangsa-pemangsa, ada orang-orang yang sifat setannya kayak Netanyahu gitu. Ada yang kelakuan iblisnya kayak orang-orang Zionis Israel dan seterusnya dan seterusnya. Itu mesti dihadirkan gitu. Mesti diajarin juga kepada mereka di dalam muamalah itu. Kalau kemarin mungkin saya nggak sepakat sama Babe soal ngemplang pala orang gitu ya. Kalau bisa ngindarin karena beliau risk taker, saya risk averter. Apa ini dalam konteks mendidik, menasehati, berdakwah, ini kita butuh kesabaran. Eh, Sabar dalam mengajarin anak adab, syariat. Anak-anak, saya nggak tahu, ibu-ibu yang lebih pengalaman. Toilet training itu berapa lama biasanya selesai sehingga dia bisa jadi mandiri? Dari mulai umur berapa sampai umur berapa? Coba pengen tahu para ibu nih. Toilet training anak ngelepas popok itu umur berapa? 2 Sebelum tahun. sebelum 2 tahun udah. Kalau anak Satu saya dua sebelum tahun. 2 tahun udah Oke, udah baik, pakai ini. baik. Berapa lama itu untuk bisa dia settle, bisa dia mau pipis gitu? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun? 3 bulan. Oke. Nanti itu tergantung kecerdasan anaknya secara emosional nanti ya. Artinya, mesti sabar nggak ngajarin? Oh, sabar, diingetin lagi. Tadi udah minum, pipis yuk, pipis yuk, pipis yuk. Gitu. Baca doanya, apa segala macam. Diajarin nggak tuh? Bahwa Allah menguasai alam raya ini termasuk jin yang ada di kamar mandi. Yuk kita mohon perlindungan sama Allah. Selama ini Allah berikan kalau baik begitu masuk kamar mandi. Itu kita mesti ngajari adab itu. Berapa banyak orang tua yang kemudian di kamar mandi malah teriak-teriak gitu. Terus nerima kritik gitu ya, nerima kritik atau masukan. Meskipun kadang-kadang disampaikan dengan cara yang kurang baik, kita naik sukanya buah apa teh? Kalau ada buah itu pasti itu duluan.
Semua buah sih, terutama Oke. strawberry udah. Nah, strawberry misalnya. Yang dia nggak suka apa? Nggak ada, dia suka semua buah. Apa ya? Atau makanan apa gitu yang dia nggak suka? Pantesan montok ya, makanya apa jadi makan ya. Iya, kalau yang banyak-banyak dia nggak suka sih kalau. Oke, gitu ya, kira-kira gitu ya. Ketika misalnya aku nggak suka yang banyak-banyak, aku sukanya yang misalnya ada yang sukanya strawberry. Maka strawberry itu bernilai buat dia. Sementara orang lain gitu ngelihat strawberry itu, ih kan asam, kan apa segala macam. Nah, diajarkan ke anak kita bahwa strawberry itu pilihan kita. Bahwa ada orang yang milihnya lengkeng, ada orang yang milihnya mangga, ada orang biarkan itu pilihan pilihan orang dan nothing wrong with that. Gitu. Nggak ada yang salah. Gitu. Begitu juga pakai baju ini, pakai baju apa segala macam. Terserah orang mau menilai, oh kamu kayak ini, kamu kayak badut, kamu kayak apa orang-orangan sawah apa segala macam. Ih norak banget apa. Biarin itu seleranya masing-masing. Nggak bisa kita misalnya bikin gambar, kita gambar begini. Menurut menurut kita itu udah bagus. Gitu. Dan anak-anak mesti diapresiasi soal itu. Oh ini bagus, bagus ini versi kamu bagus ini. Tapi kalau ada orang yang mengatakan itu nggak bagus, itu masalahnya dia sendiri. Gitu. Selera nggak bisa disamain. Nah, mengajarkan sabar itu, ayo kita buka surat yang kedua, ayat yang ke 155 sampai 156. Artinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa bersabar dalam beda pandangan itu tetap tenang, sopan dalam diskusi, meskipun ada perbedaan yang mendalam. Gitu. Silakan. 155 udah? Sampai 156. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu Terus. orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya. Jadi meyakinkan diri bahwa semua datang dari Allah. Orang rese itu datang dari Allah. Kenapa Allah hadirkan dia untuk saya? Kita dikasih pasangan yang modelnya kayak begitu. Kita dikasih anak yang modelnya kayak begitu. Dikasih tetangga yang modelnya kayak gitu. Dikasih sepupu, dikasih ipar. Dikasih tetangga yang ngutang nggak balik-balik gitu, nggak bayar-bayar. Ada punya teman yang recet, ada yang rese, apa segala macam dan seterusnya. Itu Allah hadirkan untuk kita. Maka kembalikan kepada Allah dengan cara yang sabar. Nah, Allah as-sabur ini kalau dikatakan kata subur, yaitu puncaknya sesuatu, maka orang yang punya kesabaran yang tinggi, dia akan punya puncak kemuliaan atau dia akan menggapai puncak kemuliaan. Nah, ada juga kata asubrah, yaitu batu yang sangat kokoh lagi kasar, bisa pula disebut sebagai konsisten dan istiqomah. Jadi as-sabur itu shot ba'ra, ya, menahan ketinggian sesuatu dan sejenis batu atau sepotong besi. Nah, ketika makna ini berkaitan satu sama lain, kalau pelakunya adalah manusia, maka seorang yang sabar dituntut untuk mampu menahan diri, gigih lagi tangguh, dan mencapai hal tersebut itu punya kekokohan jiwa dan mental yang baja, sehingga bisa menggapai ketinggian derajat, kemuliaan, dan kehormatan. Bagaimana dengan Allah? Dengan sifatnya as-sabur. Maka salah satu maknanya adalah Allah tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukuman dan siksaan kepada para pendosa. Maka Allah SWT memberikan tenggat. Nabi Adam alaihissalam apakah ketika dia makan buah khuldi langsung turun ke bumi? Enggak. Kira-kira waktu Nabi Adam menuju ke buah larangan itu langsung dicegah nggak sama Allah? Adam, no, enggak. Dibiarkan. Allah tunggu sampai dia sadar. Tapi nggak salah sadar, makin dekat, dipegang, dicabut, dipetik, digeragot, dikunyah, ditelan. Berapa proses tuh? Allah tunggu dia sampai sadar, tapi nggak sadar juga, sampai akhirnya telan. Begitu telan, Allah marah. Kan udah dibilang nggak boleh dekat, gitu. Malah dimakan, gitu. Nah, Allah selalu membuka tangannya untuk menyambut siapa saja yang ingin kembali kepada Allah dan sebelumnya menjauh karena
kemaksiatan. Dan tidak hanya itu, Allah memberikan kepada mereka rizki, melindungi dari bahaya, membiarkan mereka dengan sehat dan sejahtera, karena Dia telah menetapkan waktu tertentu bagi segala sesuatu. Kalau ada orang yang nggak pakai kaos kaki, langsung buduk kakinya, kira-kira rajin nggak orang pakai kaos kaki? Berapa banyak dari pasangan kalau saya lihat itu nggak suka pakai kaos kaki gitu kalau keluar dari rumah. Kalau kira-kira langsung Allah azab begitu keluar rumah nggak pakai kaos kaki terus jadi busuk gitu kakinya. Kira-kira semua pada pakai kaos kaki nggak tuh? Kalau azabnya langsung gitu. Langsung nggak pakai jilbab terus tiba-tiba kupingnya jadi lebar gitu. Setanaman kuping gajah gitu. Pasti orang langsung. Tetapi Allah tunggu waktunya. Allah tidak bersegera dalam hal azab itu. Dan ini makna asma Allah as-sabur ini tidak didorong oleh ketergesaan sehingga bergegas melakukan sesuatu sebelum waktu. Allah meletakkan segala sesuatu dengan kadar tertentu dan memperlakukannya dengan aturan-aturan yang tertentu. Ada sunatullah yang diikuti. Dia tidak menundanya dari waktu yang telah ditentukan sebagai penundaan yang kerap dilakukan oleh orang-orang malas. Tetapi dia juga tidak mempercepat waktunya sebagaimana percepatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergesa-gesa. Jadi segala sesuatu ditempatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada tempat dan waktu yang seharusnya. Gitu. Nah, ada juga yang memaknai makna sabur ini sebagai dia yang melimpahkan kemampuan untuk bersabar kepada hati hambanya. Maka dengan anugerah ini manusia punya yang namanya apa istilahnya? Punya yang namanya eh, istilahnya apa? Waktu-waktu di mana ketika kita paham bahwa eh, pemberlakuannya itu Allah SWT limpahkan kemampuan untuk bersabar kepada hati hambanya. Maka dengan anugerah ini manusia punya kemampuan untuk bersabar, mulai dari bersabar menghadapi hal yang tidak enak atau menyakitkan, ya musibah, ya ujian, ya beban hidup, dan sebagainya. Atau sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Aneka keburukan, walaupun itu disenangi nafsu, gitu ya. Atau bersabar dalam menjalankan ketaatan meskipun itu berat, gitu ya. Semua ini terjadi karena Allah memilih hamba-hamba di antara makhluk-makhluk ini. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang cukup panjang ini rasanya masih belum bisa tuntas dalam sekali pertemuan karena meneladani bagaimana kita belajar sama Nabi Yusuf, bagaimana belajar sama Nabi Yakub, bagaimana Nabi Ayub dan seterusnya itu menjadi sangat panjang. Ini belum udah mau jam 7 aja nih. Udah hampir jam saya ngomong. Saya balikin dulu ke Ustaz dulu nih. Tafatul Mas Ustaz Afan. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallahu khairan. Jadi kita insya Allah melanjutkan ya di tema tentang as-sabur ini butuh beberapa episode namanya. Karena kesabaran apalagi jadi penutup di pemahaman kita tentang Asmaul Husna, ya, di nama Allah yang ke-99 Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa tadi meneladaninya dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saatnya kita untuk berbagi rahmat, silakan yang ingin bertanya atau sharing gitu ya. Setelah mengkaji 99 Asmaul Husna ini apa yang kita dapatkan, silakan juga yang ingin berbagi. Dan sabar menjadi hal penting ya. Saya teringat dengan sebuah ayat ketika Ya, malaikat menyambut orang-orang yang masuk surga ini dengan bima sabartum. Assalamualaikum bima sabartum ya. Bukan Ya, kesabaran kita ya. Di betul. dunia inilah yang menjadi eh, apa namanya apresiasi atau penghargaan dari para malaikat untuk kita semua. Jadi sabar ini bukan kesannya orang yang eh, diam tidak berikhtiar saja ya. Ya, Yesus sabar ini memang orang yang terus bergerak dinamis gitu ya, baik dalam kebaikan maupun dalam menjauhi larangannya dan juga dalam menghadapi berbagai macam musibah dan ini menjadi orang beriman ini bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW ya. Ajaban li amri mu'minin. Sungguh ajaib orang beriman ini. Nah, salah satunya konteks sabar ini.
Ketika dia dapat kebaikan, dia bersyukur, dan ketika dia dapat musibah, Dia bisa bersabar. Dan semuanya jadi kebaikan. Insya Allah. semuanya ada kebaikan. Kulu khair dalam Kullu hadis khair. ini. Baik. Silakan jamaah, ada yang ingin berbagi, sharing? Nggak usah dipaksa, Zat. Biarin. Kalau nggak ini udah paham semua kayaknya. Sabar sih, udah bisa semua kayaknya. Uni Yuni, tafadhali. Masykur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana mau nanya yang pernah Ana alami sendiri ya. Jadi waktu SMA itu pernah mau ikut lomba gitu. Terus habis itu Ana udah untuk ikut lomba itu kan dipilih ya, bukan mengajukan diri. Jadi waktu itu tuh Ana yang fotokopi, yang pokoknya di peserta itu Ana gitu yang paling aktif gitu kan. Dan Ana tuh juga dekat sama gurunya gitu. Nah, terus habis itu tiba-tiba Ana tuh dikeluarin dari situ kayak gitu kan. Tanpa babi bu bebo kayak itu, tanpa bilang apapun itu kayak gitu kan. Itu tuh benar-benar sampai hari ini pun nggak ada omongan. Penjelasan. Iya, nggak ada omongan apapun. Jadi di saat itu yang Ana tuh benar-benar shock. Terus Ana cuma diam, nggak ada juga orang yang mau bahas kayak gitu kan. Jadi Ana cuman ya udah mungkin bukan rezeki kayak gitu. Cuman kalau diingat-ingat tuh kayak kok rasanya menyakitkan banget nih, jadi trauma gitu Ustadz. Karena teman-teman pun yang saat itu ikut lomba, itu tuh mereka nggak ada empati sedikit pun, nggak ada simpati gitu. Jadi kayak karena yang ikut lomba itu kan yang sering menganggap Ana sebagai saingan gitu kan. Jadi kayak bener-bener nggak ada apa ya, nggak ada omongan sabar lah atau apa kayak gitu kan. Cuman ketika mengingat itu tuh rasanya kok sakit banget, sampai-sampai di saat itu tuh Ana trauma ketika ngelihat gurunya itu kayak gitu, langsung keluar air mata kayak gitu. Cuman bukan, padahal waktu itu lombanya itu udah dikasih tahu ke orang tua gitu kan. Waktu itu kan Ana juga beasiswa di situ. Ya. Jadi kayak bener-bener orang tua tuh udah bahagia banget, tiba-tiba nggak jadi itu tuh. Nggak ada omongan. Karena kalau misalnya Ana diganti dengan yang lebih baik, misalnya kayak oh adik kelas nih yang ikut mungkin kamu kurang ini, nggak apa-apa. Cuman sampai sekarang pun nggak ada omongan. Jadi kayak gimana ya Ustadz, itu Ana alhamdulillah udah memaafkan. Cuman kalau misalnya untuk guru itu kan zolim gitu Ustadz namanya, karena bikin Ana trauma kayak gitu. Jadi gimana nanti balasan Allah? Biarkan Allah membalas kayak gitu kan. Jadi gimana nanti balasan Allah kepada mereka tuh Ustadz? Jadi sampai-sampai Ana tuh kayak, oh Ana pokoknya nggak mau kerja di luar lah. Ana pastikan anak-anak Ana nggak bakal kayak gitu nanti kayak gitu. Makanya di rumah aja kayak gitu. Ya begitu loh Ustadz. Gimana Baik. balasan Allah Ustadz? Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya selalu mengembalikan segala sesuatu. Keputusan Allah pasti baik ya, sepahit apapun itu. Nah, kalau sudah begitu, kita berpegang kepada surat 57 ayat 22 ayat 23 itu andalan kita. Berkenan baca enggak Uni? Iya udah bentar. Silakan. 57 ayat 57 ayat 22 dan 23. artinya aja ya udah. Ya. Ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu 23-nya? sedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Gitu. Jadi kalau sudah Allah tentukan begitu, oh Allah maunya gini, ya sudah. Iya, Ana mikir mungkin Allah bikin Ana untuk belajar gimana. Cuman Ana pengen tahu aja nanti balasan Allah ke orang itu gimana ya. Karena kan maksudnya pengen tahu aja gitu. Udah. Iya. Kalau orang-orang dolim biar Allah aja lah yang mengeksekusi. Artinya kita nggak juga boleh merasa puas atas balasan Allah ke dia gitu kan ya. Artinya kayaknya kita yang ngatur Allah gitu, atau kita kepo banget sama urusan Allah. Kalau Allah menerima ampunan atau memberikan pertobatan yang dia mintakan sebelum dia wafat kan ya bisa apa, kita nggak bisa apa-apa juga. Nah, tapi kan itu belum minanas udah. Gimana itu? Iya, iya. Ya, yang begitu nanti biar Allah
ya kasih apa namanya, kasih balasan lah yang setimpal. Insyaallah. Syukuran Ude. Afwan, barakallah. Kadang-kadang sabar tuh memang gitu, bikin kesel. Makanya ada stiker yang sabar aja, orang sabar pasti kesel gitu kan. Tayyib. Baik, Bener, insyaallah. Ude. Ini mungkin setahun yang lalu tiba-tiba ada teman yang salah satu peserta itu tiba-tiba minta maaf gitu. Maaf ya gitu. Nah, qadarullah biasanya anak kalau ada yang DM tuh baca gitu. Tiba-tiba kelewat aja gitu. Nggak pernah Ana baca. Terus dia karena udah berbulan-bulan lalu, ya udah aku biarin aja, aku nggak jawab. Begitu. Tayyib. Masya Allah. Dan memaafkan itu menjadi amal paling Iya. utama ya, Ustaz ya. Memaafkan itu ciri orang takwa. Kalau enggak kita memaafkan itu di surat 24 ayat 22. Allah enggak akan berikan ampunan kepada kita kalau kita enggak mau maafin orang. Wal'afina 'anil nas. Jadi takwa, insyaallah. Pekan depan kita lanjut lagi as-sabur insyaallah. Insyaallah. Barakallah. Insyaallah kita akan Baik, barakallah. melanjutkan kembali kajian tentang as-subur ya, bersabar dan juga kita bersabar ya untuk menunggu panggilan Allah. Di konteks menunggu panggilan Allah bukan maut ya, tapi labbaik Allahumma labbaik dalam konteks berhaji ini bagaimana Ustaz nih? Bersabar nih sebagai penutup apa yang harus kita lakukan? Panggilan itu ada 4, Ustaz. Panggilan nama itu karena nama kita selalu diberikan di beberapa hari setelah kelahiran kita. Orang dipanggil dengan namanya. Dan untuk itu kita memenuhi panggilan itu. Dan yang kedua panggilan sholat, Ustaz. Panggilan sholat itu hanya untuk orang-orang yang memang punya keimanan. Nah, panggilan haji ini hanya untuk orang yang memang meniatkan dirinya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah diperintah oleh Allah SWT, sampaikan kepada penjuru dunia. Bagaimana aku bisa menyampaikan ke penjuru dunia sementara aku ada di tempat ini. Kata Allah SWT, kamu panggil, aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Nah, ada yang terpanggil atau tidak, maka dikembalikan kepada para jamaah. Terpanggil atau tidak. Tapi ini panggilan-panggilan yang insya Allah akan membuat kita kembali, Ustaz. Tapi terakhir panggilan kematian tidak akan membuat kita kembali. Maka berharap bahwa kita sudah melaksanakan haji sebelum kita kembali kepada Allah. Amin. Dan insya Allah juga jadi kebaikan ketika kita meng-share informasi tentang haji mujamalah ini ke orang-orang lain yang mungkin sudah saatnya secara harta punya kemampuan punya untuk berhaji saja. Dan dapat $500, Ustaz. Masya Allah, ayo nih jamaah yang ingin dapat $100. Jadi kalau mungkin saat ini, tapi kalau memang Allah memanggil dengan caranya yang tidak kita tahu ya, Ya. apapun ketika kita berazam untuk selalu ingin dapat panggilan Allah berhaji dengan doa-doa kita dan ikhtiar kita, ya kita niatkan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak tahun ini atau tahun depan, tapi juga Allah akan memanggil di tahun-tahun berikutnya. Dan Ya. tadi informasi yang penting ini juga disampaikan ke saudara kita, tetangga kita yang barangkali ingin berhaji secepatnya dengan 20.500 ya, Ustaz ya. Ya, Dan 2.500. itu menjadi harga yang insya Allah uang itu disimpan di tabungannya sendiri gitu ya, jadi bukan di tabungan kita. Tinggal nanti ketika sudah namanya keluar, maka akan diurus proses selanjutnya insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mampukan kita untuk Ya, Rob. berhaji memenuhi Ya. panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan mari kita juga sampaikan informasi ini ke tetangga kita, saudara kita. Dan alhamdulillah juga ada manfaatnya ketika kita dapat menggait saudara kita juga, sahabat-sahabat kita dapat manfaat juga yang tadi disebutkan oleh guru kita Ustaz Dodi dapat $500. Masya Allah, mudah-mudahan ini tabungan kita untuk bisa berhaji di tahun yang insya Allah Allah sudah tentukan yang terbaik untuk kita semua. Bisa buat beli emas, Ustaz. Gimana Ustaz? Bisa buat beli emas. Masya Allah, ya $500 itu berapa nih kali 616.000 ya sekarang. Nah, bisa dialokasikan untuk membeli emas, disimpan, dan kemudian tentu kalau yang sudah nisab jangan lupa untuk zakatnya 25 gram. Itu penting sekali kalau dinar ini udah 20 dinar maka wajib untuk zakatnya ya.
Baik, alhamdulillah, masyaallah, jazakallah khairan Ustadzi Al-Kiram, Saudari Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala, yang sudah membersamai kita memahami tentang makna sabar ini, bahwa Allah Maha Penyabar dan tentu kitalah sebagai hambanya yang benar-benar bisa menjadi orang bersabar. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari, mudah-mudahan Allah masih memberi kita usia dan juga eh, kesempatan dan juga kesabaran dalam mengikuti kajian ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.